Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati para pemirsa, kemudian juga para teman-teman yang ada di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya pada kali ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian online kita, dan kebetulan ini adalah hari Isnin. Seperti biasa kita ada kajian Majelis Rasulullah Hubul Mustafa di Pondok Pesantren Al-Badariyah di Kampung Tua Belian. Sebelumnya saya akan menyapa saudara-saudari kita. Apa kabar di rumah masing-masing? Semoga kita senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah teman-teman, kita akan lanjutkan kajian kita yang mana kita sudah memasuki hari ini tanggal 11 di bulan Sya'ban, dan insya Allah nanti sebentar lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, agar ibadah kita merasa mantap, maka pada kesempatan kali ini kita kajian yaitu tentang keutamaan bulan Sya'ban. Namun sebelumnya, marilah kita awali terlebih dahulu kajian kita dengan pembacaan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita merasakan bahwa di bulan Sya'ban kali ini menjadi berbeda daripada bulan Sya'ban sebelumnya. Bahkan ini adalah kejadian seumur hidup baru kali ini. Ini adalah bulan Sya'ban yang penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak berdiam diri di rumah. Kemudian Allah berikan kesempatan kepada kita untuk banyak-banyak pengabdian kepada keluarga, dan yang paling penting berharap dengan penuh kesadaran. Mudah-mudahan ujian yang Allah berikan pada bulan-bulan ini akan segera dipulihkan oleh Allah, akan segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang terjadi mudah-mudahan mendatangkan hikmah yang luar biasa yang bisa kita rasakan bersama. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasannya ada salah satu riwayat terpulang, apakah hadis ini sahih atau tidak, akan tetapi paling tidak hadis ini bisa kita jadikan motivasi untuk meningkatkan amal ibadah di bulan-bulan haram atau di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi bersabda bahwa syahrul Rajab syahrullah wa syahrul Sya'ban syahri wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Saya tidak akan bahas hadis ini secara keseluruhan, tapi paling tidak saya mengingatkan kepada saya secara pribadi dan mengajak kepada teman-teman sekalian bahwa kenapa Nabi sampai mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulannya beliau. Kenapa Nabi sampai mengatakan wa syahrul Sya'ban syahri. Ini betapa pentingnya dan betapa mulianya bulan Sya'ban. Kenapa seperti itu? Di lain riwayat Nabi mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling banyak dilupakan oleh manusia. Kenapa seperti itu? Ya, karena pada bulan Rajab orang mengagungkan bulan Rajab karena mulianya bulan Rajab. Karena di dalam bulan Rajab itu ada satu peristiwa yang amat sangat bersejarah di dalam kehidupan umat Islam, yaitu Isra wal Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang selanjutnya Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, dan kemudian mendapatkan hasil yaitu perintah untuk menunaikan ibadah salat. Dan kita juga tahu betapa mulianya bulan Ramadan. Malam di bulan Ramadan itu ada satu malam yang kemuliaannya bahkan melebihi daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, dengan begitu teman-teman sekalian, maka kemudian Nabi mengingatkan, bahkan kemudian Nabi menganggap bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan beliau. Ini adalah menunjukkan bahwa betapa mulia dan betapa agungnya bulan Sya'ban. Kenapa seperti itu? Ketahuilah wahai saudara-saudariku, karena di bulan Sya'ban ini Allah juga berikan mukjizat kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Mukjizat apa? Peristiwa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, maka itu juga terjadi pada bulan Sya'ban. Bahkan bukan hanya itu, pada bulan Sya'ban itu adalah juga bulan, atau di mana bulan itu adalah bulan yang paling agung.
Karena pada bulan Sya'ban ini pula maka Allah memindahkan arah kiblat yang awalnya ke arah Baitul Maqdis, yaitu ke arah Ka'bah Asy-Syarif, Baitullah. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi pada saat itu senantiasa berdoa kepada Allah. Nabi berkeinginan kiblatnya dipindahkan ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Asy-Syarif. Nabi berdoa sambil menengadahkan ke langit. Apa dasarnya? Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Jadi Allah itu melihat Nabi senantiasa berdoa menghadapkan wajahnya ke langit. "Falanabluwannaka qiblatan tardoha." Karena Nabi berkeinginan bahwa arah kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Asy-Syarif. Dan ternyata apa? Maka pada bulan Sya'ban lah apa yang diharapkan oleh Nabi, dan sebagai bukti Allah betul-betul mencintai Nabi, apa yang diinginkan Nabi kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kemudian Nabi pada saat itu ketika sedang sholat, maka kemudian 2 rakaat awal sholat duhur beliau itu menghadap ke arah Baitul Maqdis, tapi kemudian dikabulkan oleh Allah permohonan Nabi Muhammad SAW karena cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Maka kemudian Ka'bah dipindah, arah kiblat dipindah ke arah Ka'bah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Subhanallah. Dan kejadian ini juga terjadi pada bulan Sya'ban. Saudara-saudara ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu ada satu malam yang mana doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah. Bahkan malam itu semua dosa-dosa juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada 2 golongan atau 2 bagian manusia yang dosanya tidak diampuni oleh Allah di malam itu. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang musyrik, dan yang kedua adalah orang-orang yang memutuskan silaturahim. Oleh karena itu, apa yang mesti harus kita persiapkan saudara-saudariku? Nanti hari Rabu malam Kamis di tahun ini atau 1441 Hijriah, kita masuk ke dalam malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, yuk kita bersihkan hati kita. Jangan sampai ada dendam, jangan sampai ada rasa sakit hati, jangan sampai ada rasa apapun. Kita lepaskan semua. Agar kenapa? Agar dosa dan kesalahan kita semuanya di malam itu nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam nisfu Sya'ban. Di malam itu juga maka kemudian para malaikat yang menjaga diri kita melaporkan amal-amal kita selama periode 1 tahun, yaitu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban nanti kita bisa memperbaiki amal, sehingga ketika Allah tutup buku catatan amal kita di tahun ini dengan kebaikan, bahkan kemudian ketika Allah kembali membuka catatan amal ibadah kita pun juga dalam keadaan kebaikan. Dan saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, tatkala kemarin pada bulan Rajab kita bisa meningkatkan amal ibadah, dan kemudian tatkala di malam-malam di bulan Sya'ban dan di siangnya kita juga senantiasa mampu meningkatkan amal ibadah, maka yakinlah Allah akan garanti kita dimasukkan oleh Allah ke dalam bulan Ramadan dengan penuh kesempurnaan. Malam tanggal 1 Rajab kita bisa menghidup-hidupkannya. Kemudian malam nisfu Sya'ban kita juga bisa menghidup-hidupkan malam nisfu Sya'ban, dan insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan malam yang amat sangat mulia, yaitu malam yang kemuliaannya melebihi daripada 83 tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa ingatkan kita, Allah senantiasa berikan kesempatan kita di majelis-majelis yang penuh barokah seperti ini, majelis yang senantiasa mengajak kita untuk senantiasa mengingatkan kepada Allah, majelis yang senantiasa mengajak kepada kita untuk mengingat kepada baginda Rasulullah, kemudian memupuk rasa cinta dan kerinduan kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan tidak ada hajat satupun yang tidak akan dikabulkan oleh Allah dengan wasilah majelis seperti ini, dan tidak ada dosa sedikit pun yang tidak diampuni oleh Allah dengan wasilah majelis seperti ini. Dan apapun yang menjadi keinginan kita pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan wasilah majelis yang senantiasa mengajak untuk cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Kenapa seperti itu wahai saudariku? Kita tentu saja tahu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Siti Khadijah Al-Kubra, beliau pernah menitip salam. Allah menitip salam melalui baginda Rasulullah ke Siti Khadijah, ke istri beliau, dan Nabi mengatakan, ya Khadijah, wa istriku, engkau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Siti Khadijah sampai mendapatkan salam dari Allah? Karena di dalam diri Siti Khadijah mencerminkan kecintaan yang luar biasa kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada saudara beliau atau kepada sahabat beliau, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemudian Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, aku pernah mendengar terompah atau langkah kakimu itu berada di surga. Siapa yang menunjukkan kita? Yang menunjukkan adalah Allah, disebabkan karena diri pada sahabat Bilal memiliki rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Belum lagi dengan kisah-kisah sahabat yang lain. Oleh karena itu, saudariku, yuk kita tanamkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Kita tanamkan rasa rindu yang luar biasa kepada baginda Rasulullah, agar kemudian kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga akan digolongkan menjadi kelompok yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena apa-apa, tapi karena di dalam diri dan hati kita tertanamkan kecintaan yang luar biasa kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan motivasi inilah, yuk di bulan Sya'ban dan menghadapi bulan Ramadan, kita tingkatkan amal-amal kebaikan kita untuk menuju keistiqomahan dan juga menuju ke dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih teman-temanku. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Selamat beribadah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.